Pandemi COVID-19 membuat semua orang harus membatasi aktivitas di luar ruangan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Kondisi ini membuat aktivitas anak-anak menjadi terganggu dan rentan kehilangan haknya sebagai anak karena minimnya aktivitas yang bisa dilakukan. Lantas, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk menjamin anak-anak tetap mendapatkan haknya di masa pandemi? Berikut liputannya. Nah itu. Terakhir nih main sama temen-temen nih, nonton, terus ya makan-makan bareng gitu. Sekarang jadi nggak bisa, karena teman-teman juga udah ada yang pindah sekolah, sama ya itu sih pindah, terus ya gara-gara COVID ini jadi nggak bisa. Pingin nanya-nanya sih sama teman-teman karena kan kalau misalnya udah selesai juga COVID-nya berarti kan otomatis saya langsung ke asrama, makanya pengen ketemu dulu buat terakhir biar bisa kayak perpisahan. Seperti itulah keinginan Nara dan Veta jika pandemi virus corona berakhir. Harapan keduanya bisa jadi merupakan representasi keinginan anak-anak usia mereka di masa pandemi. Sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020, otomatis kegiatan mereka berdua dilakukan dari rumah, termasuk bersekolah. Untuk memastikan kondisi kesehatan mental dan fisik anaknya tetap terjaga, serta menjamin kegiatan sekolah anaknya berjalan dengan lancar, Ibu Nara dan Veta melakukan sejumlah langkah. Selain mengawasi secara langsung kegiatan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan anaknya, Elizabeth Dewi atau Novi juga memastikan anaknya tidak kelelahan akibat lama berada di depan komputer. Untuk mengatasinya, ia rutin mengajak anaknya melakukan berbagai aktivitas lain, seperti piknik di depan rumah, memasak bersama, dan menonton bersama. Kesempatan ini biasanya dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan anaknya dan menanyakan serta mencari solusi dari masalah yang dihadapi selama belajar jarak jauh. Yang paling mereka rasakan adalah kehilangan teman-temannya ya, karena rasanya dengan usia segitu, usia 12 dan usia 15 anak saya, itu kan perasaan kehilangan teman menjadi sangat berarti ya. Nah itu nggak bisa saya gantikan. Jadi memang saya menyadarkan mereka bahwa ya oke, kehilangan teman-teman nggak bisa main, tapi seenggak-enggaknya bagaimana mengatasi kebosanan itu, dan kebosanan itu luar biasa banget sih gitu ya. Jadi bikin kegiatan-kegiatan yang agak di luar kebiasaan mereka, masak bareng itu sekarang jadi seneng banget, makan bareng karena dulu susah banget untuk makan bareng, sekarang masak bareng, makan bareng itu jadi sesuatu yang menyenangkan gitu, dan juga mungkin nonton bareng itu, nonton bareng itu kadang-kadang nonton acara yang receh-receh aja sih, cuman jadinya ketawa barengan kayak gitu ya membuat ini. Tapi yang paling pasti adalah kehilangan teman tuh nggak bisa digantikan ya oleh orang tua itu. Menurut Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jawa Barat, di masa pandemi anak-anak rentan kehilangan haknya, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh membuat tidak semua anak bisa mengakses pendidikan, khususnya bagi anak-anak yang daerahnya belum terjangkau internet. Selain itu, dari sisi kesehatan, masih banyak orang tua yang dianggap belum melindungi anaknya dengan baik di masa pandemi. Hal ini bisa terlihat dari banyaknya orang tua yang membawa anaknya keluar rumah tanpa memakai masker. Sejak Maret hingga awal Juli 2020, LPA Jabar menerima sebanyak 16 laporan terkait kekerasan terhadap anak yang terjadi sejak bulan Maret hingga Juni 2020. Menurut Sekretaris Umum LPA Jabar Yusi Riksa Yustiana, kasus kekerasan terhadap anak berkaitan erat dengan kondisi psikis orang tua yang mengalami tekanan atau stres selama masa pandemi. Dari kasus-kasus yang disampaikan kepada LPA dalam selama masa pandemi ini, ternyata banyak anak-anak yang menjadi bermasalah karena kasus yang terjadi dari kondisi orang tua. Ya, misalnya orang tua yang mengalami kondisi buruk antara pasangan suami dan istri, akhirnya melakukan proses pengabaian, akhirnya melakukan proses kekerasan kepada anak dan sebagainya. Dan ini yang menjadi permasalahan, yang menjadi korban akhirnya menjadi anak. Itu adalah beberapa hal yang kita lihat. Menurut psikolog anak Pamela Anggia Dewi, rentang usia anak-anak hingga remaja merupakan masa eksplorasi yang biasanya diisi dengan berbagai aktivitas, baik fisik maupun sosial. Adanya pandemi COVID-19 yang membuat kegiatan di luar ruangan menjadi terbatas, berpotensi membuat anak-anak menjadi stres. Untuk mengatasinya, komunikasi yang intens antara orang tua dengan anak menjadi salah satu solusi. Pertama, komunikasi antara orang tua dan pihak sekolah, pihak guru kelas mungkinnya terutama, supaya metode yang disampaikan juga bisa diterima dengan baik oleh anak-anak dan belajarnya tetap fun gitu. Lalu yang kedua, memang
Saya pikir orang tua juga mesti bisa lebih kreatif ya. Waktu-waktu ini waktu-waktu yang menantang buat orang tua belajar lebih kreatif supaya anak-anak tetap bisa di rumah dengan kegiatan yang penuh sukacita gitu. Jadi entah misalnya membebaskan atau memberikan ruang dan kesempatan untuk anak-anak berkarya dari berbagai macam barang bekas misalnya gitu ya. Ada orang tua yang jadi sekarang rumahnya mungkin agak penuh gitu dengan segala macam kardus yang dulunya pengen dibuang tapi bisa disimpan buat berkarya gitu. Jadi ada kegiatan lain. Atau misalnya oke lah kalau memang butuh hiburan yang via gadget, gak apa-apa sih menurut saya gitu ya, dikasih tontonan. Asal kita tahu tontonannya muatannya edukatif. Jadi sebisa mungkin kita selektif gitu kasihnya. Kasih tontonan buat anak, atau mungkin kalau mau dikasih waktu game time gitu ya, anak-anak sekarang ada game online. Selama masih dalam batas kewajaran, saya pikir ya nggak apa-apa sih, normal-normal aja. Pamela menambahkan bagi kedua orang tua, komunikasi dan berbagi tugas dengan pasangan bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban pasangan dalam memberikan perhatian dan dukungan terhadap anak. Tim Liputan, CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.